Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas saya, yaitu tentang arbitrase sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Adapun rujukan saya yaitu dari buku Hukum Komersil yang ditulis oleh Profesor Dr. Rahayu Hartini SH MSI M.Hum. Yang pertama, definisi dari arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kemudian penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih menurut subjekti. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase, yang pertama pemohon, yaitu adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kemudian termohon, yaitu pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kemudian ada arbiter, yaitu seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Kemudian, mengapa harus memilih arbitrase? Yang pertama, karena ketidakpercayaan para pihak kepada pengadilan negeri. Yang kedua, efisiensi waktu, yaitu harus selesai 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Kemudian, yaitu efisiensi biaya. Yang keempat, yaitu juga jaminan kerahasiaan. Kemudian, yaitu juga ada kebebasan memilih arbiter dan keterlibatan pakar sebagai arbiter, serta keputusannya bersifat final dan bebas memilih hukum yang diberlakukan. Sedangkan ruang lingkup arbitrase, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan tidak bersinggungan dengan kepentingan umum. Contohnya yaitu sengketa bisnis, ketenagakerjaan, dan lain-lain sebagainya. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Ada dua jenis lembaga arbitrase, yaitu lembaga arbitrase ad hoc, merupakan lembaga yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu sehingga bersifat insidentil. Dan yang kedua yaitu lembaga arbitrase institusional, adalah lembaga atau badan yang bersifat permanen. Contohnya yaitu BANI dan BAMUI. Syarat-syarat untuk seorang arbiter, yang pertama yaitu cakap melakukan tindakan hukum. Yang kedua, berumur paling rendah 35 tahun. Kemudian tidak mempunyai hubungan keluarga, saudara, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Kemudian tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun, bukan hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya. Perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Jenis perjanjian arbitrase yaitu satu, akta compromitendo, yaitu suatu klausula dalam perjanjian pokok di mana ditentukan bahwa para pihak diharuskan mengajukan perselisihan yang terjadi kepada arbiter atau majelis arbitrase. Yang kedua ada akta kompromis, yaitu perjanjian khusus yang dibuat setelah terjadinya perselisihan guna mengatur cara mengajukan perselisihan yang telah terjadi kepada arbiter atau majelis arbitrase. Kemudian pengajuan arbitrase. Satu, bila terjadi perselisihan, pemohon harus memberikan dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimal, dan lain-lain kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.
Kemudian pemohon mengajukan surat tuntutan kepada arbiter yang memuat nama lengkap, tempat dan tinggal atau kedudukan hukum para pihak, uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti dan isi tuntutan yang jelas. Kemudian putusan arbitrase kalau nasional acuannya dikeluarkan dalam wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, menggunakan hukum dan peraturan Republik Indonesia. Kalau internasional merupakan putusan yang dibuat di suatu negara yang pengakuan dan pelaksanaannya di luar negara tersebut. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional, eksekutornya adalah pengadilan negeri. Tahapan eksekusi yang pertama, pendaftaran putusan arbitrase atau arbiter, kuasanya kepada pengadilan negeri dalam wilayah keputusan tersebut dikeluarkan. Pendaftaran harus dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan dikeluarkan. Yang kedua, permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional, eksekutornya yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan tahapan eksekusinya: 1. Pendaftaran putusan arbitrase arbiter atau kuasanya kepada pengadilan negeri dalam wilayah keputusan tersebut dikeluarkan. Pendaftaran harus dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan dikeluarkan. Yang kedua, permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian yang terakhir, biaya arbitrase. Arbiter menentukan biaya arbitrase yang meliputi: 1. Honorarium arbiter, 2. Biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter. Ketiga, biaya saksi atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa, dan 4. Biaya administrasi. Biaya arbiter dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali jika tuntutan hanya dikabulkan sebagian, maka biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.